Ya, selamat pagi untuk Ibu Ruth dan teman-teman semuanya. Saya, kami ini dari kelompok satu itu akan mencoba memberikan layanan bimbingan kelompok. Ada saya sendiri di sini, ada saya Himawan Dwi Pramito, kemudian ada Said Abdullah, ada Suhendra Binajar, kemudian Yola Sanjaya dan Dede Sujai. Nah, tema kita kali ini itu berkaitan tentang setelah lulus SMA itu mau kemana sih? Nah, subtemanya itu tentang SNMPTN. Ya, jadi eh, kita akan mencoba untuk berbincang-bincang bimbingan kelompok itu tentang SNMPTN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi, Bagaimana Pak. kabar Waalaikumsalam kalian? warahmatullahi Oh Baik. iya, wabarakatuh. alhamdulillah kalau semuanya saya baik-baik saja ya. Terima kasih untuk semuanya sudah hadir di ruangan ini ya. Eh, karena kita masih masa pandemi ya, jadi kita harus prokes ya, jaga-jaga jarak ya semuanya. Alhamdulillah semuanya sehat semua, tidak ada halangan juga, tepat waktu juga kita on time mulainya. Oke, sebelum kita mulai ya, ada baiknya kita berdoa dulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Doa selesai. Gimana nih di antara kalian semua ya, kita hari ini akan mengadakan tentang layanan BK kelompok ya, bimbingan kelompok. Kayak misalkan pada saat kalian SMP, pernah nggak? Kalau SMA kan sekarang kan kalian udah kelas 12 nih, kelas 10 BK-nya saya, kelas 11 BK-nya saya, ya kan? Ada yang udah pernah, ada yang belum gitu kan. Kalau misalkan di kelas di SMP waktu itu ada yang udah pernah belum? Guru-guru BK-nya ngadain bimbingan kelompok. Nah, kalau misalkan belum, ya kita mulai sekarang ya. Jadi layanan bimbingan kelompok itu adalah layanan yang diberikan dalam suasana kelompok kayak kita sekarang ini nih, ya kita berlima nih, ya bimbingan kelompok itu ditujukan untuk mencegah timbulnya masalah pada siswa dan mengembangkan potensi siswa. Masalahnya apa sih? Terus yang dikembangkan itu apa sih? Nah itu nanti akan kita bahas. Kemudian tujuan kalian itu melakukan bimbingan kelompok ya itu adalah untuk berlatih mengembangkan diri dan potensi diri, kemudian mengungkapkan pendapat kalian, gitu. Kemudian Ananda semua ini nanti pada saat setelah dari sini itu memperoleh yang namanya WPKNS. Apa itu WPKNS? WPKNS itu adalah wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Wawasannya apa? Nah, nanti akan kita bahas nih wawasannya tentang apa. Nanti akan kalian dapat itu wawasan yang luas. Kemudian pengetahuannya kalian mempunyai nanti pengetahuan yang makin banyak. Kemudian keterampilannya nanti akan dibahas. Jadi setelah ini kalian juga tahu nih keterampilan kalian itu ada apa-apa aja. Kemudian nilai-nilai yang akan kita tanamkan di sini nanti setelah kalian melakukan bimbingan kelompok ini, nilai-nilainya apa yang akan bisa diambil. Kemudian sikap. Nah, setelah kalian dari sini, diharapkan nanti itu sikap kalian akan berubah. Cara pandang kalian akan berubah tentang masalah yang akan kita diskusikan nanti. Itu. Kemudian itu melatih, selanjutnya itu adalah melatih anggota kelompok itu kalian, ya, untuk berinteraksi satu sama lain, berkomunikasi, sedikit berdebat boleh, cuma masih harus saling menghormati ya di antara kalian. Kemudian yang pasti adalah untuk mengentaskan masalah yang akan kita bahas nanti. Gitu. Apa sih yang kita bahas? Nah, yang kita bahas itu nanti itu berhubungan dengan kita temanya dulu nih. Setelah lulus SMA, pasti langsung kepikiran dong mau kemana, ya kan? Jadi setelah lulus SMA, kalian mau kemana sih?
gitu. Mungkin ada banyak nih yang udah kepikiran, "Wah, Pak, saya habis ini mau kerja, Pak. Saya mau ikut sama bapak saya mau ikut sama kakak saya." Atau, "Wah, saya habis ini, mau kuliah, Pak. Saya mau kuliah di sini 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 sini." Atau, "Wah, Pak, saya ada yang ditungguin nih, Pak." "Siapa yang nungguin? Pacarnya?" Iya, kalau misalkan pacarnya nanti masih setia ya kan, selalu lulus, kalau ditinggal lagi, ya kan, nggak jadi dikawinin, dinikahin maksud saya. Oke, jadi seperti itu ya bayangannya, karena udah kebayang ya. Jadi setelah lulus SMA ini mau kemana sih, gitu. Kemudian, tata cara, bimbingan kelompok ini, seperti yang kalian lihat kita, kenapa sih nggak kayak di kelas gitu, duduk berjejer, ada 32 orang gitu, atau 35 orang satu kelas. Wah, itu kalau gitu agak ribet, nanti yang ini ngomong apa, yang sono ngomong apa, yang di belakang ngomong apa, saya jelasin di sini, saya sampai teriak-teriak gitu kan, yang tengah dengerin, yang depan bengong, yang belakang, sibuk main handphone gitu kan, jadi nggak fokus. Jadi kalau gini kan enak nih, kita duduk ya kan, saling berdekatan, walaupun masih suasana pandemi ya, tetap lagi jaga jarak, tapi agak berdekatan sedikit, gitu. Jadi biar kita fokus untuk membahasnya, jadi satu sama lain kanan kiri itu nyambung nanti. Jadi nggak terlalu banyak orang. Kemudian kita di sini nanti akan apa namanya, kalian lihat sini duduknya melingkar satu sama lain, jadi dari saya, kemudian nanti kanan kiri ada teman-temannya, duduk melingkar gitu jadi satu, jadi semuanya akan fokus untuk membahas masalahnya. Kemudian, eee, tujuan dari diadakannya bimbingan kelompok ini adalah, untuk kalian, memperoleh pemahaman baru masalah SMPTN nanti, solusinya gimana, ya kan. Kalau misalkan kalian mau SMPTN, mau kuliah, yang mau kerja, wah nih yang mau kerja nih, karena kalian kan SMA, kalian harus pikirkan nih, SMA itu kan beda ya sama SMK. SMK itu kan dia udah punya skill khusus, ada life skill-nya, kadang ada yang udah ada sertifikatnya gitu kan, itu beda lagi nanti. Nah, nanti kalau misalnya kalian berhadapan atau, ngelamar kerja dengan yang SMK, itu nanti, beda levelnya gitu loh. Makanya saya di sini coba mengarahkan setelah lulus SMA ini, coba ikut SMPTN atau kuliah lah, mau nanti dari jalur SMPTN, mau dari jalur SBMPTN, atau jalur mandiri, atau masuk di PTS, sama aja. Yang penting kalian ada, apa namanya, pemikiran untuk kuliah. Kenapa harus kuliah? Karena anak SMA itu nanti, apa namanya, pegangannya itu andalannya itu adalah ijazah, S1 atau S2 misalkan nanti. Jadi enak gitu. Kalau misalkan yang SMK kan mereka udah punya skill khusus, gitu kan. Beda, anak SMA belum ada skill-nya, belum pernah pelatihan kerja apapun gitu kan, perusahaan juga, warning gitu kan, "Wah ini belum ada skill khusus, mau dimasukin ke mana nih?" Gitu kan. Beda sama anak SMK udah tahu nih arah jurusannya mau ke mana, misalkan yang bagian teknik mesin udah tahu, dia bakal di perusahaan misalkan perusahaan otomotif atau misalkan di bengkel-bengkel servis gitu kan. Atau yang di perhotelan nih, metode yang perhotelan juga udah tahu arahnya ke mana gitu kan, sedangkan SMA ini mau ke mana. Nah, jadi saya coba mengarahkan selalu SMA ini mau ke mana sih? Ya mau ke mananya itu ke mana? Ya ke SMPTN atau SBMPTN, yang penting kalian kuliah, gitu. "Wah Pak, tapi kan kuliah mahal Pak." "Wah Pak, saya nggak ada biaya bawa segala macam." Nah, itu nanti akan dibahas. Kalian akan, menceritakan tentang diri kalian, apa namanya, kesulitan-kesulitannya apa aja, nanti kita akan cari solusi bersama supaya kalian itu semangat semangat untuk, kalian bisa kuliah, ya. Kemudian, eee, asas-asas, di dalam bimbingan kelompok ini yang pasti adalah kalian adanya azas kerahasiaan. Jadi, apapun yang didiskusikan, apapun yang diomongin, atau apapun yang kalian punya permasalahan apapun ya, itu hanya ada di dalam ruangan ini. Jadi tidak boleh keluar. Jadi semuanya tidak boleh keluar.
Jadi masalah cuma ada di sini, kita bahas di sini, kita selesaikan di sini, dan tidak ada pembahasan lagi di luar. Jadi tidak ada misalkan, "Pak, saya mau kuliah, tapi bapak saya nggak mampu, ibu saya buruh cuci." Wah, nanti ada temennya nih yang kita satu kelompok ini, yang kita lagi bimbingan, terus di luar ngomong, "Wah, non, ibunya, buruh cuci, noh." Wah, diketawain segala macam, kan jadi dibully. Nggak boleh seperti itu ya. Jadi kita saling menjaga kerahasiaan satu sama lain semuanya. Jadi semua saling menjaga kerahasiaan masing-masing. Oke, eee, sebelum kita mulai, ke bagian pembahasannya, ada baiknya kita berkenalan dulu satu sama lain ya kan, karena ada pepatah ya istilahnya, "Tak kenal maka tak sayang," ya kan. Kalau kalian kan udah pasti nih kenal sama saya, karena dari kelas 10, 11, 12 sama saya terus jadi guru BK-nya kan, nggak ada lagi yang lain ya kan, saya juga nggak ke mana-mana, di sini aja gitu kan. Oke, jadi, kalian perkenalkan diri, nama, hobi apa, kemudian, alamatnya di mana, boleh nomor telepon, nomor sepatu, ya kan, nomor baju, yang lain-lainnya juga boleh sebutan. Kali aja ada yang mau ngasih hadiah ya kan, ada yang mau bentar lagi ulang tahun, boleh gitu kan, kali aja gitu kan. Jadi kita saling kenal gitu kan. Kalau kalian kan kelas 12 kan pasti udah kenal sama saya gitu kan, saya nggak perlu memperkenalkan diri, kalian udah tahu saya siapa gitu kan. Beda kayak adik-adik kelas nih yang kelas 10 nih, yang adik kelas kalian yang kelas 10 itu masih ada ya loh yang belum kenal sama saya padahal kita udah bentar lagi mau ke semester 2, ada yang nge-chat saya manggil saya Kak. Saya sih senang karena saya jadi ngerasa muda jadinya. Bener ini, bener banget. Jadi bukan bukan saya bohong ada chat-nya kok, kemarin tuh pada saat, UTS itu manggil, "Kak ini link-nya bermasalah." Saya bingung, "Oh saya dipanggil Kak?" Padahal dia itu bimbingan konser sama saya pakai Zoom, pakai Meet itu ketemu. Saya bingung jadinya, antara seneng sama, apa ya, jadi ngerasa muda, cuman kok kayaknya nih anak masuk nggak sih di kelas saya? Itu pertanyaannya. Perasaan dia absen mulu. Nah, kan jadi pertanyaan itu, saya dipanggil Kak, alhamdulillah sih, jadi ngerasa jadi kayak lebih muda lagi gitu kan. Ya secara gitu kan, ya mungkin umur saya juga nggak jauh-jauh beda lah sama kakak kalian gitu kan. Saya baru anak satu, baru istri juga baru satu gitu kan. Jadi nggak masalah ya kan. Oke. Sekarang kita mulai perkenalannya dulu, mungkin dari Sayid gitu kan. Sayid perkenalkan dirinya siapa. Ya, terus kemudian selanjutnya Suhendra. Perkenalkan, Suhendra namanya, panjangannya siapa, panggilannya siapa, hobinya apa, alamatnya di mana, ya kan, pacarnya ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan, silakan. Kemudian dari Yola Sanjaya, kemudian selanjutnya si Desi Jai. Paham ya? Oke, Paham, Pak. terima kasih kalau paham. Oke, kita mulai perkenalannya. Silakan, dimulai dari sebelah kanan saya dulu, perkenalkan. Perkenalkan, nama saya. Oke, selanjutnya, setelah kalian berkenalan, ya. Oke, jadi setelah kita berkenalan nih, setelah kita berkenalan, kita games. Kita bikin games. Kalau tadi kan udah tahu nih namanya satu-satu ya kan. Namanya ada Sayid, ada saya sendiri Himawan, ada Suhendra, ada Yola, ada Dede ya kan. Kita bermain permainan kalian harus bisa menyebutkan semua namanya dari awal sampai akhir. Contoh misalkan dari saya Himawan Dwi Pranito, hobi saya adalah ini. Kemudian selanjutnya sebelah saya kebetulan ada Sayid nih, sebelah saya ada Sayid nih. Nah, Sayid harus harus mengulang lagi menyebutkan setelah Himawan Dwi Pramito ada Sayid Abdullah. Kemudian setelah saya Sayid Abdullah ada sebelahnya ada Suhendra. Kemudian lanjut ke siapa sampai bagian terakhir. Jadi yang bagian terakhir ini yang paling harus dia harus ingat nama temannya yang pertama itu siapa tuh tadi namanya tuh. Nah, yang kedua siapa namanya tuh harus ingat tuh, nggak boleh lupa gitu kan. Nah, karena mungkin kita berlima nih, ya jadi terlalu agak pusing ya. Kalau misalkan kita satu kelas, 32 kelas, coba bayangin sebutin semua nama satu-satu kan, pusing juga. Belum tentu ibu bapaknya ingat nama panjangnya, ya nggak? Oke, setelah kalian paham, kita akan mulai. Oke, kita mulai dari sebelah kanan saya. Sebutkan namanya. Oke, Kak. Perkenalkan, Iya. perkenalkan nama saya Syed Abdullah.
Sebelah kanan saya Udah Yit, udah Yit, Suhendra. udah Yit. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian sudah pada kenal dengan satu sama lain ya. Baik, sekarang kita lanjut kembali. Tapi jangan lupa untuk mengemukakan apa yang kalian pikirkan dan rasakan. Karena itu merupakan salah satu tujuan bimbingan kelompok yang telah kita bicarakan tadi. Oke. Mudah-mudahan bisa paham Ananda apa yang sudah dibahas mengenai SNMPTN-nya ya. Kita lanjut materi yang akan disampaikan tentang SNMPTN-nya. Oke, Ananda sekalian, baiklah. Ini adalah topik yang akan kita bahas ya mengenai SNMPTN, gitu ya. Jadi nanti untuk Ananda sekalian, jikalau nanti pada saat Bapak menyampaikan tentang materi ini ada sesuatu hal yang lucu, gitu yang menggelitik, mohon untuk tidak membuat keributan ya, kegaduhan, ataupun nanti kalau misalnya ada bahasa yang kurang dipahami, silahkan nanti bisa dipertanyakan selesai Bapak nanti akan menyampaikan tentang materi SNMPTN ini ya. Oke, nah mungkin untuk Ananda sekalian kayaknya sudah mendengar ya untuk SNMPTN ini karena Bapak juga sudah menyampaikan informasi mengenai SNMPTN ini gitu ya. Nah, apa sih SNMPTN ini? Jadi bagi siswa kelas 12 yang ingin melanjutkan di perguruan tinggi negeri ya, ini ada seleksinya, yaitu adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau yang biasa disebut dengan singkatan SNMPTN ya. Nah, ini untuk di SNMPTN ini jadi ada beberapa rangkaian ya. Ada beberapa rangkaian. Jadi yang pertama itu ini untuk sosialisasi ya. Itu dimulai dari tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 28 Februari 2022 ya. Nah, nanti dilanjut lagi itu ada pengisian PPDS ya. Untuk pengisian PPDS PDSS ya, pangkalan data sekolah dan siswa gitu ya. Jadi ini memang tugas ya operator sekolah ya. Jadi ini semua khususnya untuk kelas 12 itu akan didata ya, akan didata keseluruhan mulai dari NISN gitu ya, nama, pokoknya data diri mengenai tentang siswa kelas 12 ya. Terus apalagi nih yang diinput oleh sekolah? Ini yang paling pentingnya ya. Ini yang paling pentingnya, poin yang paling pentingnya itu adalah penginputan nilai rapot ya. Nilai rapot yang nanti akan di input itu adalah mulai dari semester 1 sampai dengan semester 5. Jadi kalau hitungannya ini untuk kelas 10 sampai dengan kelas 12 semester 1 ya. Jadi itu semuanya ada 5 semester gitu. Nah, ini ada beberapa juga ya. Jadi syukur alhamdulillah untuk di akreditas sekolah kita memiliki nilai akreditas A. Jadi untuk peraturannya, jadi yang memiliki sekolah akreditas A itu peserta yang bisa diambil ya, peserta yang bisa diambil itu adalah 40% dari sekolahnya ya. Kayak misalnya nih, jumlah kelas 12 sekarang kan ada kurang lebih 200 ya. Kalau misalnya untuk 40% ya, kurang lebih itu ada 80 siswa. Ya, mudah-mudahan untuk Ananda
sekalian yang ada di sini ini bisa masuk nih di 40% ya. Jadi jika Ananda yang mau melanjutkan ya tetap kita harus bisa optimis juga. Tapi kita juga harus bisa realistis ya. Nah, ini ada selanjutnya ini untuk pendaftaran SNMPTN mulai dari tanggal 14 sampai 28 Februari ya, jangan sampai nanti untuk ketinggalan untuk pendaftarannya. Jadi setelah sekolah mengisi data, mengirimkan nilai rapot, nah nanti untuk akun ya harus diaktifasi dulu ya, harus diaktifasi dulu. Nah, jadi untuk diaktifasi yaitu mulai dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022. Jadi nanti Ananda diwajibkan untuk mengisi jurusan mana saja nih yang mau dituju ya, dan universitas mana saja yang akan dituju juga gitu ya. Jadi jangan sampai nanti untuk Ananda semua jangan sampai salah-salah ya. Yang tadi Bapak sampaikan ini mau masuk jurusan mau masuk untuk di prodi atau misalnya jurusan kedokteran, tapi Ananda masuknya di IPS, ya kan itu tidak bisa ya. Jadi nanti akan Bapak sampaikan juga untuk jurusan-jurusan mana saja yang bisa dipilih oleh Ananda semuanya. Yang selanjutnya itu adalah pengumuman SNMPTN-nya itu di tanggal 29 Maret 2022. Oke, sebelum jauh nih pembahasan tentang SNMPTN, apakah Ananda semuanya ada yang mau ditanyakan nih? Oke, boleh saya mau bertanya nih di Said. Said sudah memilih jurusan atau universitas yang nanti akan mau dituju? Tadi sih Pak, saya pengennya ke GM Pak, kalau bisa. Oh iya, mudah-mudahan ya. Kalau untuk Yola nih, bagaimana untuk Yola? Saya sih pengennya ke ITB Pak, kebetulan gitu. Pengen di ITB, oke. Untuk Dede Sujai, apakah ada kendala? Dede Sujai? Saya ada kendala Pak, dari segi biaya, ya. Itu gimana Pak? Oke. Kan kalau jadi saya kalau misalnya melanjutkan kuliah, saya tidak mempunyai biaya Pak. Itu bagaimana Pak? Oke. Ya, siap. Nah ini pertanyaan yang sangat luar biasa sekali ya dari Dede Sujai. Jadi mengenai tentang biaya ya, ini juga salah satu pemikiran yang harus disiapkan ya, yang harus disiapkan juga oleh Ananda semuanya sebelum nanti memasuki di perguruan tinggi ya untuk melanjutkan kuliah. Nah, ini tadi ada pertanyaan dari Dede Sujai ini mengenai biaya. Nah, untuk di biaya sendiri sebenarnya dari pemerintah sendiri ini sudah memberikan bantuan ya. Itu kan adalah KJMU ya. Bantuan KJMU, dan ini ada juga beberapa juga universitas yang membuka untuk beasiswa ya, ada juga gitu. Jadi bisa nanti untuk Dede Sujai bisa mencari informasi mengenai hal itu ya, mengenai beasiswa bisa Mas Jai untuk membuka di website ya, ataupun media-media yang lainnya ya, yang mengenai tentang beasiswa itu sendiri gitu ya.
Oke, sudah dipahami ya, Dede Sujai? Sudah Pak, terima kasih. Nah, ini ada beberapa untuk, oh ya, ini Himawan nih, boleh Mas Himawan? Pak, saya mau masuk Ya. Akmil, Pak. Iya. Tapi gigi saya bolong, Pak. Katanya kalau masuk Akmil itu nggak boleh gigi bolong, gimana itu, Pak? Oke, ya, siap. Itu juga pertanyaan yang sangat bagus ya dari Himawan. Nah, memang salah satu syaratnya untuk masuk di Akmil sendiri mulai dari fisik ya, mulai dari fisik, kesehatan itu harus diperhatikan ya, harus diperhatikan juga. Nah, terutama ini salah satunya untuk gigi nih. Nah, ini kan masih ada beberapa waktu lagi ya untuk persiapannya, karena untuk pendaftaran di Akmil sendiri memang ini tidak masuk di SNMPTN gitu ya. Jadi jadwalnya tersendiri. Jadi nanti untuk Himawan masih bisa untuk persiapkan kayak misalnya untuk giginya yang bolong ya, atau giginya kurang rapi bisa dirapihkan terlebih dahulu gitu ya, bisa datang langsung untuk di klinik ya. Oke, sebelum nanti dilanjut di pembahasan, apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Silakan. Pak, saya izin saya mau bertanya nanya, Pak. Oke, Siapa dulu ini nih, Pak? untuk Ananda Dede Sujai terlebih dahulu ya. Iya, terima kasih Pak. Saya izin bertanya Pak. Ya. Kan tadi saya sudah bertanya mengenai biaya SNMPTN itu. Katanya gratis Pak. Nah, lalu saya pengen masuk ke perguruan tinggi ke UNJ Pak. Nah, nilai Ya. rapot saya itu kecil Pak. Solusi terbaiknya gimana itu Pak? Apakah bisa masuk atau tidak Pak? Terima kasih Pak. Oke, siap. Ya, jadi ini pertanyaan yang sangat luar biasa sekali ya dari Dede Sujai. Jadi mengenai tentang nilai, ya kita sekarang baru masuk di semester 1 ya, semester 1 akhir. Jadi bagi Ananda semuanya ya, ini untuk semuanya. Jadi bukan hanya untuk Dede Sujai. Jadi silahkan untuk menghubungi ya, silahkan untuk menghubungi wali kelasnya ataupun guru mata pelajaran ya, jikalau ada nilainya yang kurang dari KKM ya, yang nilainya kurang dari KKM. Jadi silahkan bisa untuk meminta perbaikan nilai ya, perbaikan nilai, karena memang untuk nilai rapot ini sendiri ini diperuntukkan untuk seleksi ya, untuk SNMPTN. Jadi kalau walaupun nilai akreditasi kita A, kalau misalnya nilai untuk rata-rata di rapotnya kecil, ya pasti kita tidak akan masuk untuk di 40% itu ya. Nanti kan akan dilihat kembali 40% itu baru dari sekolah kita ya. Belum lagi nanti dengan sekolah-sekolah yang lain ya gitu. Lagi untuk UNJ ini sendiri banyak sekali ya yang diminati oleh siswa gitu ya untuk masuk di UNJ. Jadi silakan untuk Ananda ya, Dede Sujai, dan untuk Ananda sekalian bisa untuk menghubungi guru mata pelajarannya ya untuk meminta perbaikan nilai seperti itu. Oke, Ya, tadi baik, Pak. ya, dia ada Himawan nih, boleh silakan. Ya, Pak. Oke, Pak. Jadi kalau misalkan SNMPTN, kita pakai JMU atau pakai KIP Plus itu gimana ya Pak daftarnya ya Pak ya? Oke, nah jadi salah satu ya untuk mendapatkan KJMU itu sendiri
itu syarat minimalnya itu harus sudah mendapatkan KJP ya. Kalau untuk KJP itu sendiri memang dikhususkan untuk siswa ya. Nah, bagi kelas 12 yang nanti akan masuk di perguruan tinggi negeri itu bisa nanti akan melanjutkan KJMU gitu. Jadi memang supaya mendapatkan bantuan KJMU syarat terlebih dahulunya itu sudah terdaftar di KJP seperti itu. Jadi biar nanti Tapi kalau saya pada baru daftar sekarang gimana, Pak? Saya kelas 12 ini saya baru ngajuin, Pak. Telat nggak ya, Pak ya? Nanti pas mau pendaftaran SNMPTN. Oke, ini untuk pendaftaran KJP sendiri, ini kan ada beberapa tahapan ya. Dalam 1 tahun itu 2 kali untuk penginputan atau 2 kali untuk pendataan. Ya. Nah, pendataan yang nanti akan dibuka itu di bulan Februari, ya di bulan Februari. Jadi nanti untuk Ananda Himawan bisa melakukan pendaftaran ya langsung di bagian KJP ya. Itu biasanya untuk di tata usaha ya, bisa langsung menghubungi untuk di bagian tata usahanya, minta untuk formulir persyaratannya untuk diinputkan di KJP seperti itu biar nanti bisa mendapatkan KJMU ya itu. Oke, terima kasih ya untuk Ananda semuanya yang sudah berpartisipasi nih ya dalam bimbingan konseling kelompok ini ya. Jadi ini sangat antusias sekali ya mengenai SNMPTN ini. Terima kasih ya Ananda yang sudah bertanya mengenai SNMPTN ini ya. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan ini, konseling ini dapat bermanfaat ya bagi kalian nanti untuk kedepannya mengenai tentang SNMPTN ya. Karena waktu yang sudah tidak memungkinkan lagi ya, kita bisa nanti dilanjutkan di lain waktu ya. Oke. Baik, Ibu kira kalian udah cukup paham ya mengenai SNMPTN ini. Ibu harap dengan adanya bimbingan kelompok ini, kalian bisa mengenal dan memahami lebih jelas mengenai program studi dan strategi pemilihannya gitu. Sehingga untuk kedepannya nanti kalian bisa nentuin nih jurusan maupun fakultas dengan kemungkinan diterima yang lebih besar gitu. Baik, jadi kita akhiri aja ya bimbingan kelompok kali ini. Sebelumnya, Ibu mau dengar nih kesan-pesan apa sih kalian selama mengikuti kegiatan bimbingan ini? Baiklah, Ibu kira kalian sudah bisa mengambil manfaat ya dari kegiatan bimbingan kelompok ini. Berkaitan dengan topik yang telah kita bahas tadi, kira-kira perlu nggak sih kita adain bimbingan kelompok lagi? Kalau sudah cukup, apabila kalian ada kesulitan maupun ada yang ingin ditanyakan, dengan senang hati kok Ibu akan bantu kalian semua gitu. Baik, Ananda sekalian, mungkin itu saja. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kegiatan bimbingan kelompok ini. Sebelum Bapak akhiri, alangkah baiknya karena tadi dibuka dengan doa, kita akhiri juga dengan baca doa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, terima kasih. Sebelum kita beranjak bersama, mari kita bernyanyi dahulu biar lebih semangat. Nyanyi Sayonara ya. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi.